Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Rusmiati. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi uji Chi-square atau KI kuadrat. Bisa dilihat pada slide berikut. Uji Chi-square adalah salah satu jenis komparatif non-parametris yang dilakukan dua variabel, di mana variabel kedua disebut dengan nominal. Kemudian, tujuan dari Chi-square adalah untuk membandingkan apakah perbedaan antara frekuensi observasi dengan frekuensi yang kita harapkan. Maksudnya, pada saat kita menganalisis suatu data, tentunya kita memikirkan suatu hasil sesuai dengan kita harapkan atau tidaknya. Kemudian, uji Chi-square digunakan untuk menguji satu, ada tidaknya hubungan antara dua variabel. Kemudian yang kedua, untuk homogenitas antar subkelompok. Kemudian yang ketiga, untuk bentuk distribusi. Selanjutnya, karakteristik dari uji Chi-square. Yang pertama, menggunakan data kategorik atau data nominal. Yang dimaksudkan data kategorik adalah data yang dibedakan dari kategorinya saja, misalnya pria wanita. Kemudian, karakteristik yang kedua adalah tidak pernah bernilai negatif, karena frekuensi data observasi dikurangi data estimasi. Dengan demikian, berapapun hasilnya, jika dikuadratkan, hasilnya tetap akan positif. Misalnya, hasilnya negatif 1 dikuadratkan, jadi negatif 1 dikali negatif 1 hasilnya akan positif 1. Kemudian, karakteristik yang ketiga adalah memiliki nilai DF atau degree of freedom, yang dapat kita cari dengan rumus K-1, di mana K sering disebut dengan sel amatan. Kemudian rumus dari uji Chi-square, yaitu ini. Rumus uji Chi-square yaitu X kuadrat sama dengan sigma OI min EI kuadrat per EI, di mana OI banyaknya kasus, kemudian EI kasus yang diharapkan. Selanjutnya, langkah untuk mencari uji Chi-square ada 4. Yang pertama, menentukan nilai H0. H0 bisa dibilang tidak ada perbedaan atau sering dibilang sama. Kemudian yang kedua, lakukan uji statistik dengan memasukkan rumus uji Chi-square, kemudian memasukkan seluruh datanya. Kemudian yang ketiga, tentukan nilai X kuadrat tabel dengan menggunakan rumus K-1. Kemudian yang keempat, memberikan kesimpulan dari data yang kita hitung. Setelah itu, saya sudah siapkan satu contoh soal, yaitu ini. Dalam suatu pilkada Sumatera, calon gubernur nomor urut 1 ingin mengetahui proporsi orang yang mendukungnya di 7 kelurahan di Sumatera. Diyakini 95% di 7 wilayah tersebut memiliki sebaran pendukung yang sama. Jumlah pendukung tercatat dalam tabel berikut. Kelurahan 1 memiliki pendukung 29, Kelurahan 2 memiliki pendukung 19, kemudian kelurahan ketiga memiliki pendukung 18, kemudian kelurahan keempat memiliki pendukung 25, kemudian kelurahan kelima memiliki pendukung 17, kemudian kelurahan keenam memiliki pendukung 18, kemudian kelurahan ketujuh memiliki pendukung 22, di mana EI semua sama, yaitu bernilai 21. Kemudian langkah pertama untuk menjawab adalah menentukan H0, di mana H0 sama dengan tidak terdapat perbedaan pendukung antara masing-masing kelurahan. Karena dalam hal ini tim SES berharap paling tidak ada 21 pendukung setiap kelurahan. Kemudian H1, terdapat perbedaan antara pendukung di masing-masing kelurahan. Karena pendukung di kelurahan 1 terdapat 29 dari yang diharapkan 21. Namun, beberapa kelurahan terdapat pendukung di bawah angka yang diharapkan.
Kemudian langkah selanjutnya adalah menentukan uji statistik, yaitu dengan cara memasukkan rumus uji chi-square, yaitu x kuadrat sama dengan sigma OI min EI kuadrat per EI, di mana OI tadi banyaknya kasus, kemudian EI tadi kasus yang kita harapkan, di mana OI tadi ada ini pendukung 1 29, pendukung 2 19, pendukung 3 18, pendukung 4 25, pendukung 5 17, pendukung 6 18, pendukung 7 22. Tinggal dimasukkan dalam rumus, yaitu 1 per 1, 29 diminuskan 21 dari nilai EI, kemudian dikuadratkan, diminuskan, dan seterusnya sampai yang terakhir, yang 22 per 21 kuadrat per 21, didapatkan hasil x kuadrat sama dengan 64 plus 4 plus 9 plus 16 plus 16 plus 9 plus 1 dibagi 21, mendapatkan hasil 5,67. Kemudian langkah yang ketiga adalah menentukan nilai x kuadrat tabel dengan DF sama dengan K-1, di mana K tadi bisa dibilang dengan sel amatan. Sel amatannya tadi ada jumlahnya ada 7, yaitu 7-1 sama dengan 6. Kemudian diketahui 95%, berarti di sini 95% di 7 wilayah tersebut memiliki sebaran pendukung yang sama. Jadi 95% memiliki sebaran pendukung yang sama. Jadi 95% berarti alfa sama dengan 0,05. Dari tabel x kuadrat sama dengan nilai DF 6 dibagi alfa, yaitu 0,05 sama dengan 12,59. Kemudian yang terakhir adalah menentukan kesimpulan. Tolak H0 jika x kuadrat hitung lebih dari sama dengan x kuadrat tabel. Karena tolak H0 jika x kuadrat hitung kurang dari x kuadrat tabel. Kesimpulannya adalah H0 gagal ditolak, artinya tidak terdapat perbedaan pendukung antara masing-masing kelurahan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Materi dalam bentuk PowerPoint sudah saya lampirkan di channel saya atas nama Rusmia. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Atas perhatian saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe dan komen. Terima kasih.